أيها الناس، هلموا لمبايعة أبي العباس أميرا للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas sejarah Daulah Abbasiyah. Topik kali ini sangat menarik karena pada topik ini kita akan tahu gambaran kejayaan Islam sebenarnya seperti apa. Selain itu, topik kali ini kita akan tahu bagaimana rahasia keberhasilan keluarga Rasulullah SAW menggulingkan Daulah Bani Umayyah yang berkuasa. Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Abbasiyah merupakan dinasti yang didirikan oleh Abul Abbas As-Soffa tahun 750 Masehi atau bertepatan dengan tahun 132 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib atau yang dikenal sebagai Abul Abbas yang mendapat gelar As-Soffa. Abul Abbas As-Soffa berhasil menjadi khalifah pertama setelah menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah pimpinan Marwan bin Muhammad dalam Perang Al-Zab Irak yang menjadi puncak peperangan antara kekuatan Abbasiyah dan Umayyah. Nama Abbasiyah dalam pemerintahan ini sendiri diambil dan dinisbatkan kepada nama paman Rasulullah SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Daulah ini berkuasa cukup lama hingga 509 tahun atau 5 abad lebih, mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Pada masa pemerintahan inilah Islam mengalami kemajuan luar biasa dan menjadi puncak jaya-jayanya Islam hingga disebut sebagai The Golden Age of Islam atau masa keemasan Islam. Jadi kalau ingin tahu bagaimana gambaran kemajuan Islam seperti apa, lihatlah Daulah Abbasiyah, sehingga pembahasan kali ini sangat penting untuk disimak. Tetapi yang menjadi pertanyaan sebelum membahas Daulah Abbasiyah lebih jauh, mengapa gerakan Abbasiyah bisa berkembang demikian pesat dan mendapat dukungan luas? Apa rahasia di balik besarnya gerakan Abbasiyah? Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi sebelum membahas lebih jauh, sebaiknya kita melihat dulu bagaimana kronologi gerakan Abbasiyah itu lahir. Gerakan ini awalnya lahir dari kegiatan pengajian kecil-kecilan di daerah Hamimah, Yordania. Terjadi pada tahun 100 Hijriah ketika Daulah Umayyah dipimpin Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Dalam perkembangannya, kegiatan pengajian ini berkembang pesat sebagai sebuah gerakan begitu dilanjutkan di bawah pimpinan Muhammad bin Ali. Apalagi gerakannya membawa slogan Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Simpati masyarakat terus berdatangan hingga membesar demikian cepatnya. Bahkan gerakannya tak hanya sebatas di wilayah Hamimah Yordania, tetapi juga merembet meluas hingga ke Kufah dan Khurasan. Ketiga daerah ini pun kemudian dijadikan sebagai poros gerakan Abbasiyah dengan strategi wilayah Hamimah dijadikan sebagai pusat perencanaan, Kufah menjadi pusat pembentukan opini, dan daerah Khurasan ditetapkan sebagai pusat penyebaran opini. Strategi politik tersebut berlangsung efektif hingga membuat perkembangan gerakan Abbasiyah kian membesar, apalagi di saat yang sama performa pemerintahan Daulah Umayyah kian menurun. Banyaknya masyarakat kecewa atas kinerja Daulah Umayyah dipengaruhi banyak faktor yang bisa ditonton di video lainnya di Raudan Channel. Mulai dari buruknya sifat khalifah yang lebih suka berfoya-foya ketimbang memperhatikan rakyatnya, hingga sikap pemerintahan yang tidak adil pada semua kelompok yang ada, ditambah perebutan kekuasaan di antara keluarga istana sendiri. Apalagi kelompok orang-orang Arab yang selama ini mendukung pemerintahan Daulah Umayyah juga pecah, yakni antara orang-orang Arab Mudariyah atau Arab Utara dari suku Qais yang kebanyakan tinggal di Taif dan Irak, dengan orang-orang Arab Himyariyah atau orang Arab Selatan
dari suku Kalb yang kebanyakan tinggal di Yaman dan Syria. Situasi seperti itu semakin membuat gerakan Abbasiyah mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan kelompok yang selama ini memberontak seperti kelompok Syiah dan Khawarij pun ikut bergabung memperkuat barisan gerakan Abbasiyah. Hal sama juga dilakukan kelompok Mawali atau kelompok non-Arab karena selama ini kecewa dengan pemerintahan Daulah Umayyah yang dikenal sebagai pemerintahan Arab oriented, mengutamakan orang-orang Arab, sementara orang-orang non-Arab atau Azam dianaktirikan, tidak diperhatikan. Tidak heran bila mereka memberikan harapan perubahan dari gerakan Abbasiyah, apalagi gerakan ini menggunakan slogan Ahlul Bait yang memberi pesan sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Sudah saatnya pemerintahan dikembalikan kepada keluarga Bani Hashim. Slogan ini menjadi daya tarik luar biasa di tengah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, merindukan sosok-sosok seperti Rasulullah SAW. Setelah Muhammad bin Ali meninggal, gerakan ini diteruskan putranya bernama Ibrahim al-Imam. Di bawah pimpinan Ibrahim, gerakan Abbasiyah yang sudah membesar itu semakin dikonkretkan sebagai sebuah gerakan politik. Bahkan Ibrahim berani melakukan secara terang-terangan ingin menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah yang sah. Malah Ibrahim secara khusus menyewa seorang komandan perang bernama Abu Muslim al-Khurasani untuk membantu gerakannya. Akibatnya gerakannya pun tercium pemerintahan Daulah Umayyah dan Ibrahim pun ditangkap Khalifah Daulah Umayyah Marwan bin Muhammad dan dijebloskan ke dalam penjara. Ini artinya gerakan Abbasiyah yang sudah lama dirintis dan berdarah-darah itu gagal lagi tanpa menghasilkan. Padahal kala itu dukungan masyarakat sudah kuat dan besar. Pertanyaannya, apakah penangkapan Ibrahim menghentikan gerakan ini? Ternyata tidak. Saudara Ibrahim bernama Abdullah bin Muhammad atau yang lebih dikenal sebagai Abul Abbas As-Sofa meneruskan perjuangan kakaknya. Malah gerakannya semakin tidak terbendung lagi hingga akhirnya mampu menggulingkan pemerintahan Daulah Umayyah. Tentu ini merupakan buah dari sikap istiqomah terus berjuang tanpa kenal putus asa yang patut untuk ditiru. Bahwa kegagalan itu pada dasarnya adalah kesuksesan tertunda. Tinggal kita mau memilih berhenti pada kegagalan itu ataukah melanjutkan terus mendapatkan kesuksesan. Strategi yang dipakai Abul Abbas adalah menggandeng Abu Salamah al-Khalal, seorang tokoh dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib yang banyak didukung kelompok Syiah dan menjadikan rumah Abu Salamah di Kufah sebagai markas gerakannya. Dari rumah itulah semua rencana dan operasi dikendalikan hingga berhasil menguasai wilayah Khurasan di bawah pimpinan Panglima Abu Muslim al-Khurasani dan diteruskan ke wilayah Irak. Penaklukan wilayah Irak dimanfaatkan pendukungnya membaiat Abul Abbas sebagai khalifah yang sah. Penguasa Daulah Umayyah yang beribu kota di Damaskus, Syria tentu tidak tinggal diam. Khalifah ke-14 Marwan bin Muhammad pun menyiapkan bala tentaranya untuk menggempur kota di kawasan Irak tersebut. Pertempuran antara kedua kekuatan itu pun tidak terelakkan lagi hingga terjadi perang Al-Zab di sungai Al-Zab Irak sebagai perang puncak antara pasukan Abbasiyah dan Umayyah. Perang ini dimenangkan pasukan Abbasiyah. Khalifah Marwan bin Muhammad pun melarikan diri ke Damaskus, namun terus dikejar hingga ke Mesir dan tertangkap di daerah Busir, Mesir pada bulan Dzulhijjah tahun 132 Hijriah bertepatan dengan tahun 750 Masehi. Bukan hanya Khalifah Marwan bin Muhammad, tetapi seluruh keluarga Daulah Umayyah juga menjadi sasaran penangkapan karena dianggap sebagai ancaman bagi Daulah Abbasiyah. Namun dari keluarga Daulah Umayyah yang menjadi sasaran tersebut, ada salah satu keturunan Bani Umayyah yang berhasil selamat dan lari ke arah barat menyeberang daratan Andalusia. Dialah bernama Abdurrahman, pemuda yang masih berusia sekitar 19 tahunan.
Abdurrahman lalu menggalang kekuatan dan berhasil mendirikan Daulah Umayyah II di Andalusia bergelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Bagaimana sejarah berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia bisa disaksikan di video lain di channel ini. Setelah Daulah Umayyah terguling, Abul Abbas resmi menjadi Khalifah Daulah Abbasiyah. Namun Abul Abbas tidak meneruskan ibu kota Daulah Umayyah di Damaskus sebagai ibu kota Abbasiyah, tetapi menetapkan Al-Anhar, kota tua di Kufah di dekat sungai Efrat, Irak, yang menjadi basis pendukung gerakan Abbasiyah dari kelompok Mawali. Nama kota ini kemudian diubah menjadi Al-Hasimiyah. Sebuah riwayat menyebutkan pemilihan kota Anhar, Kufah, Irak dijadikan sebagai ibu kota Abbasiyah ini sebagai bentuk rasa terima kasih keluarga Abbasiyah kepada pendukung setianya dari kelompok Mawali dari bangsa Persia yang berbasis di wilayah Irak dan sekitarnya. Abul Abbas membangun Daulah Abbasiyah dengan sistem pemerintahan berbeda dengan daulah sebelumnya, Umayyah. Khalifah menggunakan gelar di belakang nama, juga menambah jabatan baru dalam pemerintahnya, yakni jabatan wazir atau perdana menteri. Dan orang yang ditunjuk sebagai perdana menteri pertama adalah Khalid bin Barma, tokoh bangsa Persia yang merupakan perwakilan kelompok Mawali, juga sebagai bentuk hadiah yang selama ini setia mendukung gerakan Abbasiyah. Dari wilayah Hasimiyah inilah Daulah Abbasiyah dibangun dan berkembang. Perkembangan daulah ini tercatat sangat cepat hingga membawa umat Islam mengalami puncak kejayaan sebagai the Golden Age of Islam. Seperti apa kemajuannya? Dan seperti apa saja sosok para khalifah daulah ini? Juga mengapa ibu kota daulah ini akhirnya dipindah ke Baghdad, daerah sepi dan tertutup? Ikuti video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.